Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pakai gerakan ya ucapan salamnya. Hari ini kita sudah mulai belajar lagi di subtema 2, kegiatan keluargaku. Tapi masih di tema 4 ya, tentang keluargaku. Kebetulan hari ini akan belajar mengenai aturan di rumah. Aturannya tentang aturan apa ya? Sebelum belajar lebih lanjut, seperti biasa, Bu Guru menyarankan kalian untuk selalu sarapan terlebih dahulu ya, supaya bertenaga. Lanjut. Sebelum belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Seperti yang Ibu katakan tadi ya, kita akan belajar mengenai aturan di rumah. Ini adalah aturan makan. Nah, karena setiap anggota itu memiliki kegiatan yang berbeda-beda, jadi ada ayah yang pergi ke kantor atau bekerja, terus kalian anak-anak nih pergi ke sekolah. Ibu menyiapkan makanan untuk keluarga. Jadi semua keluarga saling membantu, maka pekerjaan pun jadi lebih ringan. Sebelum berangkat ke kantor, sebelum berangkat ke sekolah, baiknya sarapan terlebih dahulu. Ada aturan atau tata tertibnya. Ini ada aturan makan dari keluarganya Siti. Yang pertama, harus duduk dengan tertib. Jadi makan tidak sambil jalan-jalan. Yang kedua, membaca doa dulu sebelum makan. Ini rutin ya, harus dilakukan supaya terbiasa. Yang ketiga, makan secukupnya, jangan berlebihan. Yang keempat, mengucapkan syukur setelah makan, seperti berdoa sudah makan ya. Terus, yang terakhir, Siti sama keluarganya nih selalu saling membantu untuk merapikan meja. Jadi, sarapannya disiapkan oleh ibu. Terus, Siti juga membantu ibunya menyiapkan makan pagi atau sarapan pagi tadi. Lalu, Siti makan pagi bersama keluarganya. Kalau makan pagi bersama keluarga itu sangat menyenangkan. Tidak lupa, harus selalu bersyukur. Kalau aturan makan di rumahmu bagaimana? Nah, kita lanjut ya. Kita akan belajar mengenai permintaan tolong. Terus mengucapkan terima kasih. Terus mengucapkan atau meminta izin. Nanti kita berpamitan juga akan belajar ya. Nah, kita mulai dengan permintaan tolong dulu ya. Ini ada di halaman 45 sampai 46. Ini antara percakapan Siti dan ibunya mengenai kegiatan membantu orang tua. Nih, Ibu bacakan dulu. Kalian boleh dibuka bukunya, boleh minta tolong Mama ya. Pertama Siti berkata seperti ini. Bolehkah aku membantu merapikan meja, Bu? Nah, Siti bertanya sama ibunya. Ibunya menjawab, silakan Siti, hati-hati membawa piringnya. Baik, Bu. Siti anak yang rajin. Terima kasih, Siti. Sama-sama, Bu. Jadi setelah meminta tolong, tidak lupa mengucapkan terima kasih. Masih di halaman 46. Ada percakapan
percakapan, kalian diminta membuat percakapan kegiatan membantu orang tua di rumah. Tapi Ibu ganti ya, ini contoh lain bukan kegiatan membantu, tapi meminta tolong. Kalian kalau mau membuat atau mengucapkan langsung boleh. Ini ada contohnya anak laki-laki. Kita sebut saja dia Udin. Udin bilang kayak gini, "Ayah, bolehkah aku minta tolong ambilkan mainan di atas lemari?" "Boleh, Nak. Tunggu sebentar ya," kata ayahnya. Terus, sudah nih diambilkan. Ayahnya, Udinnya bilang kayak gini, kalau sudah meminta tolong, lalu ucapkan, "Terima kasih ayah." Ayahnya langsung membalas, "Sama-sama nak." Nah, kalau ini percakapan contoh meminta tolong ya. Lanjut. Masih percakapan lagi. Ini adalah percakapan antara Siti sama ibunya. Nah, kalau ini percakapan harus diisi dengan kata tolong atau terima kasih. Sudah Bu Guru ketikan atau ini tampilkan ya. Ibu sambil baca. Kata ibunya Siti begini, "Siti, tolong bantu ibu menyapu halaman." Siti tidak menolak tuh, langsung bilang kayak gini, "Baik Bu." Nah, ibunya membalas, "Terima kasih Siti. Ibu senang Siti bisa membantu." Siti menjawabnya, "Sama-sama Bu." Kalau di halaman selanjutnya, di halaman 48, kita tanya jawab ya, tebak-tebakan. Ini ada ayah sama Siti. Ayahnya bilang seperti ini, "Siti, titik-titik, ambilkan buku ayah di atas meja tamu." Kira-kira ini harus diisi dengan kata apa ya? Ayo tebak. Jawaban Siti, "Baik ayah." Nah, ayahnya mengucapkan apa setelah dibantu, setelah ditolong? Titik-titik Siti. Lalu Siti menjawab, "Sama-sama ayah." Ayo tebak ya, jawabannya apa? Ada gambar, coba amati. Ini kegiatan Siti berpamitan. Dia mau berangkat ke sekolah. Tuh. Tadi setelah Siti membantu ibu dan ayahnya, Siti berangkat ke sekolah. Tapi sebelum berangkat ke sekolah, Siti berpamitan dulu kepada ibu dan ayahnya. Lihat, Siti mencium tangan ibu dan ayah sebelum berangkat. Siti pamitannya lalu mencium tangan ibu dan ayahnya. Sama nih kalau pulang sekolah. Setelah Siti pulang dari sekolah, tiba di rumah, Siti mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Nah, udah pulang nih, udah sampai di rumah. Ibu menjawab salamnya Siti. Lalu Siti mencium tangan ibu. Nah, karena Siti sudah pulang, tadi Siti berarti sudah berpamitan pagi-pagi, terus mengucapkan salam, terus mencium tangan juga, sama kalau pulang juga ya. Apakah kamu seperti yang dilakukan Siti kalau berangkat sekolah, pamitan dulu, mencium tangan dulu? Nah, sama pulang juga ya, mencium tangan kedua orang tua. Berarti kamu sudah sampai di rumah. Tuh cara berpamitan, cara berangkat sama pulang dari sekolah. Ini ada kegiatan anggota keluarga, misalnya ya kalau belajar boleh tuh kalian minta didampingi mama, terus membaca juga. Ada juga nih kegiatan di rumah sama keluarga ya, sama orang tua, ada olahraga, bermain, masak, dan rekreasi. Rekreasi seperti apa? Ini ada contoh gambarnya. Ada juga di halaman 51. Boleh kalian membuka buku temanya.
Lanjut. Di halaman 57 ini ada percakapan Edo. Tuh, si rambut ikal. Terus yang berkacamata. Ada siapa? Udin. Kalian diminta untuk mengisi dengan kata tolong dan terima kasih. Latihan ya di rumah bersama mama. Bagaimana cara menulis kata tolong? Nih, yang sudah ibu beri tanda. Kalau itu hurufnya tuh warna merah nih. Tolong. Kalau terima kasih ini yang warna biru. Latihan ya di rumah. Kalau ini mengisi kegiatan di rumah. Ini ada 2 lagi yang belum diisi. Kalian boleh isi ya, bebas. Nah, apakah kegiatannya sering dilakukan? Kadang-kadang atau tidak pernah? Nanti diskusikan dengan orang tua di rumah. Sering nih merapikan tempat tidur. Beri tanda checklist atau centang. Dikerjakan langsung di buku temanya. Ada di halaman berapa? Halaman 60. Masih kegiatan meminta tolong dan mengucapkan terima kasih. Ini contohnya ya, di halaman 62 dan 63. Peragakan di rumah bersama orang tuamu. Tidak usah divideokan, ini untuk latihan ya. Kalian bagaimana cara meminta tolong dan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, meminta tolong sudah, mengucapkan terima kasih sudah, berpamitan juga sudah. Sekarang latihan untuk meminta izin. Biasanya meminta izin tuh, kalian kalau meminta izin kemana? Saat bermain. Nih, ada contoh ya. Nih, kalau misalnya anak perempuan pakai bando atau pita, ini siapa namanya? Dayu ya. Dayu bilang seperti ini. Bolehkah aku bermain bersama teman-teman, Bu? Terus ibunya bilang, main kemana Dayu? Ke rumah Siti, Bu. Kami ingin bermain di kebun. Baiklah, bermainnya sebentar saja. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Dayu. Ketika meminta izin harus dengan bahasa yang sopan, tidak sambil marah-marah ya. Terus kalau mau main harus ingat waktu. Apalagi yang muslim, kalau sudah terdengar suara azan, masa kalian masih main? Nah, pulang dulu, sholat dulu. Terus kegiatan siang hari waktu itu bagaimana? Makan siang. Terus mengulang pelajaran ya. Jadi kalau bermain harus ingat waktu. Jangan terlalu lama. Apalagi mainnya di rumah teman. Kegiatan di rumah selanjutnya. Ini tuh. Lihat gambarnya ya. Ini ada di halaman 74. Ini ada Lani. Biasanya kalau Pita di belakang kayak gini. Lani itu belajar tuh ditemani sama ayah dan ibunya. Belajar bersama itu sangat menyenangkan. Nanti kalian praktek juga ya. Ini ada percakapan antara Lani sama ayahnya. Ada di halaman 76. Nanti kalian praktekkan bersama orang tua kalian. Ini masih tentang kalimat permintaan tolong. Masih kegiatan di rumah juga ya. Setelah tadi belajar, ini adalah kegiatan merapikan rumah. Kalau ini Udin, karena ini Udin berkacamata. Udin ini sama keluarganya merapikan rumah ya. Ada kakaknya juga. Mereka itu senang membantu ibu. Apakah kamu senang membantu mama, ibu, mami, bunda di rumah? Nah, kalau membantu ayah juga harus senang ya. Yang Bu Guru tanyakan sekarang, apa saja pekerjaan yang dapat kamu lakukan di rumah? Nanti Bu Guru tanya ke Mama, kalian biasanya membantu apa? Misalnya ada yang bisa mencuci piring? Boleh.
Sudah selesai pembelajaran hari ini. Sudah belajar mengenai aturan makan, terus kegiatan di rumah, terus kalimat minta tolong, terima kasih, berpamitan, dan juga meminta izin ya. Nanti praktekkan di rumah, peragakan di rumah ya. Pembelajaran hari ini Bu Guru tutup dulu. Untuk tantangan pembelajaran nanti akan Bu Guru kirimkan. Kalian membaca dulu buku tema ya. Praktek dulu yang di rumah karena yang belajar di sekolah sedang belajar bersama Bu Guru. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.